Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, dan saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, kiranya sukacita dan berkat dari Tuhan benar-benar diperoleh di dalam ibadah pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahannya, kita masih dapat melaksanakan ibadah melalui sarana aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara untuk membuka ibadah, kita bersama-sama memuji Tuhan melalui nyanyikanlah kidung baru 3, bait pertama, kedua, dan ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudusnya
Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyembah-Mu dan menaikkan syukur atas cinta kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun kami memasuki minggu dan bulan yang baru ini, menyertai kami dalam seluruh aktivitas hidup dan pekerjaan kami. Engkau jugalah kiranya yang menguji segala apa yang telah kami lakukan di dalam pekerjaan dan interaksi kami. Dan bila mana ada yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, tuntunlah kami untuk selalu bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur secara khusus oleh karena Engkau menumbuhkan kerinduan hati kami untuk menghadap hadirat-Mu saat ini. Sebab kami ingin dan sadar hanya oleh kuasa firman-Mu lah kami dimampukan menjalani hidup dalam segala tantangan dan pergumulan di dalamnya. Kami bersyukur atas keluarga, sanak saudara, dan kerabat, serta rekan-rekan di sekitar kami dan lingkungan pekerjaan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu memancarkan sinar kasih-Mu, menjadi garam dan terang serta pembawa damai. Ya Tuhan, kami terbatas untuk mengungkapkan rasa syukur kami dibanding dengan kasih-Mu yang tiada terhingga. Izinkanlah kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih akan menyusul ikut dalam ibadah ini. Bahkan mereka juga yang belum memiliki kesempatan atau mungkin ada yang lalai. Kiranya kasih setia dan penyertaan-Mu tetap atas hidup mereka. Dan jadikanlah kiranya hidup kami untuk menjadi hidup yang selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan syukur kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 2, bait yang pertama dan kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mendengarkan pembacaan Mazmur yang pada hari ini terambil dari Mazmur 8. Saya akan bacakan keseluruhan ayatnya. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yang pada hari ini terambil dari pengganti hukum Taurat dari kitab Galatia 3, ayat yang ke-21 hingga ke-24, yang berbunyi sebagai berikut. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya dan menjelaskan kepada kita bahwa hukum Taurat diberikan untuk menuntun kita kepada kehendak Allah. Oleh karenanya marilah kita melihat diri kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan mengingat segala kelemahan dan dosa serta pelanggaran kita. Dan di dalam kerendahan hati marilah kita berdoa, mengaku dosa, dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa yang hina dan lemah ini datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus di dalam rasa takut dan gentar, karena kami menyadari sungguh segala kelemahan, dosa-dosa dan pelanggaran kami kepada Tuhan dan bahkan terhadap sesama kami. Kami berdosa di dalam pikiran, di dalam rancangan. Kami berdosa di dalam perkataan, baik lisan maupun tulisan. Kami berdosa juga di dalam perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengasihi, mengampuni, membawa damai. Tetapi Engkaulah yang menguji ya Tuhan. Dan kami menyadari betapa sering kami tidak sanggup mengasihi, mengampuni, pun menjadi pembawa damai. Kami sering dituntun oleh kehendak dan rancangan kami sendiri yang menurut pikiran dan perasaan kami pandang baik. Tetapi ya Tuhan, jalan-jalan kami sering menuju kesesatan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ini. Janganlah kiranya menimpakan dosa-dosa kami, kesalahan kami atas kami, sehingga kami mati karenanya. Tetapi berilah kasih setia karunia-Mu bagi kami, sebagai umat tebusan-Mu, dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami ini sesungguhnya adalah umat yang telah Engkau tebus di dalam darah Kristus yang tercurah itu. Dan kiranya darah yang tercurah terus akan membasuh dosa-dosa, kelemahan, pelanggaran kami,
dan oleh tuntunan Roh-Mu menuntun kami kepada kehendak-Mu. Baharui hati kami, baharui relasi kami dengan Engkau ya Tuhan dan dengan sesama kami. Dan biarlah kiranya Engkau menuntun kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu hari ini dan ke masa depan. Terima kasih ya Tuhan, kami Engkau izinkan berdoa kepadamu, dan kami yakin sungguh karena kasih-Mu yang sungguh besar, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Demi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, di dalam iman percayamu, yakinilah sungguh-sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menyambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru 18, baitnya yang pertama dan kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman-Nya yang hari ini menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 37, ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama dan ketiga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita akan mengikuti pembacaan Alkitab. Pada hari ini pembacaan pertama terambil dari kitab Ayub 1 ayat 1, yang dilanjutkan dengan Ayub 2 ayat pertama hingga 10, dan pembacaan yang kedua terambil dari kitab Ibrani 1 ayat 1 hingga yang keempat, dan dilanjutkan dengan kitab Ibrani 2 ayat yang kelima hingga ke-10. Kami persilakan dua penatua yang telah ditugaskan. Pembacaan pertama terambil dari Ayub 1 ayat 1 dan dilanjut ayat 2, Ayub 2, 1 sampai 10. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah Tuhan dan dagingnya. Jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari kitab Ibrani 1, 1-4, kemudian pasal 2, 5-10. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya.
Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh alami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita masing-masing, serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sahat Simanulang, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 446, bait yang pertama dan kedua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat memasuki bulan Oktober. Kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia, menuntun, memelihara hidup kita, melewati waktu dan seluruh aktivitas kita.
kita juga tetap bersyukur secara khusus, walaupun kita masih di masa-masa sulit, di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini, dan kita dalam konteks lokal juga masih menjalani masa lockdown yang kita harapkan akan segera mendapatkan kelonggaran-kelonggaran. Tetapi kita juga tetap dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap dapat melakukan tanggung jawab dan pekerjaan kita. Dan bahkan secara khusus juga dalam konteks peribadahan, kita tetap dimampukan beradaptasi menggunakan teknologi virtual seperti ini, yang bagi kita secara umum adalah barang baru, kondisi baru, tetapi kita boleh tetap melihat kehadiran Tuhan, firman-Nya, yang tidak dapat dibatasi apapun, tidak dapat di lockdown dengan kondisi apapun. Dan firman Tuhan itulah hari ini yang akan menyapa kita lewat apa yang tertulis dalam Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat 2 hingga ayat yang ke-16. Marilah kita dengarkan di tengah-tengah kita. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah kita semua, ibu bapa, saudara dan saya yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, izinkan saya mengangkat satu tema yang menjadi penekanan khotbah kita hari ini, yakni setia dan memenuhi tanggung jawab. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, waktu saya membaca teks perikop hari ini, saya cukup berpikir apa pesan yang boleh disampaikan kepada kita. Dan jangan kira bahwa saya tidak punya pergumulan untuk menyampaikan
pesan terkait perikop ini yang bagi saya secara pribadi merasa menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan menyangkut perceraian. Tetapi saya juga menyadari Ibu Bapak dan Saudara bahwa kita sedang bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang berbicara kepada kita, bukan pribadi lepas pribadi. Dan kebenaran firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Dan saya ingin mengajak kita untuk berangkat dari suatu hal yang positif, yakni bahwa orang yang bermasalah dengan keluarga sekalipun, atau mungkin pernah mengalami perceraian, maka setidaknya mereka pastilah tetap berharap bahwa mereka maupun anak-anaknya akan tetap dapat menjalani hidup berkeluarga yang baik, belajar dari kelemahan dan kekurangan untuk sesuatu atau situasi hidup yang lebih baik ke depan dan membahagiakan. Dan saya yakin bahwa apa yang kita jalani dalam setiap konteks yang berbeda di tengah-tengah keluarga, kita memiliki harapan yang sama, situasi, keadaan yang lebih baik ke depan yang kita alami, kita jalani. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks ini, maka orang yang datang kepada Yesus untuk menanyakan soal perceraian itu justru bukan orang yang ingin melakukan konseling atau bukan orang yang sedang bermasalah dengan perceraian itu sendiri. Tetapi orang yang datang kepada Yesus itu adalah orang Farisi dengan motif untuk mencobai Yesus. Sekali lagi, mereka datang dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Mereka memiliki aturan dan hukum keagamaan, tetapi tidak memahami konteks bagaimana itu berlaku, bagaimana itu tercipta. Maka tidak dapat dipungkiri mereka bisa salah di dalam menerapkannya. Dan kalau itu terjadi, maka mereka justru punya andil untuk tidak semakin memperbaiki keadaan, melainkan semakin menjerumuskan. Sebab banyak orang juga mencoba mencari dalil-dalil pembenaran diri terhadap suatu keadaan yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Dan setiap peristiwa pastilah ada konteksnya, latar belakangnya, kenapa itu terjadi. Pertanyaan mereka ialah, kalau kita kembali kepada ayat 2, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Pertanyaan ini sebenarnya juga bias gender dan diskriminatif, sebagaimana banyak etnis dan bangsa yang memiliki pandangan yang bias. Dan bias gender ini juga sampai sekarang diwarisi banyak orang, termasuk gereja dan agama, yang sering memperlakukan laki-laki dan perempuan dalam peran yang diskriminatif atau bias gender. Nah, respon Yesus atas mereka ialah menanyakan kembali apa yang tertulis dalam kitab Musa sebagai acuan bagi mereka. Dan mereka berkata bahwa Musa memberikan surat cerai. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Musa dalam konteks yang tersendiri. Pada ayat 5 dikatakan, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Nah, ketika mereka ingin berlindung di balik legitimasi hukum Musa, maka Yesus justru memaparkan motif yang mendasarinya, yakni ketegaran hati manusia.
Nah, itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dan tidak benar dalam hati dan keinginan manusia, sehingga surat cerai itu diberikan oleh Musa. Memang tidak dapat dipungkiri, ibu bapak dan saudara, ada begitu banyak motif perceraian, dan sebagaimana juga ada begitu banyak motif di dalam pernikahan. Semua motif dasar ini akan sangat menentukan bagaimana sebuah keluarga akan dijalani dalam hidup berumah tangga. Kalau kita lihat misalnya ibu bapak dan saudara, agama mayoritas di Indonesia memiliki apa yang disebut pengadilan agama, yang salah satu tugasnya adalah mengurusi akad nikah, talak, cerai, dan rujuk. Ada. Dan itu dibiayai oleh negara. Sementara dalam kekristenan, kita tidak memiliki saluran itu. Dan itu sebabnya orang Kristen, kalau terjadi perceraian, mereka pergi ke pengadilan negeri. Tetapi pertanyaan bagi kita, mengapa tidak ada saluran pengadilan agama bagi orang Kristen? Kenapa hanya untuk agama tertentu saja? Nah, itu karena kekristenan tidak mengenal atau menjustifikasi perceraian hingga saat ini. Hal itu jugalah yang dikemukakan oleh Yesus dalam teks ini. Kalau kita baca ayat 6-9, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pemahaman mendasar bagi kita adalah karena Allah sendirilah yang menciptakan lembaga perkawinan, maka tidak ada hak bagi manusia untuk menceraikan. Tidak ada kewenangan manusia menentukan tujuan hidup berkeluarga selain apa yang Tuhan maksudkan sendiri, yakni untuk memuliakan Tuhan. Manusia bukan penentu, dan manusia tidak boleh merusak apa yang Allah sudah tetapkan. Lalu, apakah dengan demikian persoalan keluarga akan selesai bila ternyata ada hal-hal yang tidak dapat disepakati, ada hal-hal yang tidak dapat dikompromikan, ada hal-hal yang tidak dapat didamaikan? Dan sementara itu ada juga orang yang berkata bahwa perceraian itu menjadi semacam emergency exit, seperti ketika rumah akan terbakar. Tetapi mesti kita ingat juga bagaimana Paulus memberi petunjuk etis yang sangat baik. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 5, Paulus mengatakan demikian. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak. Ada keinginan, ada kebutuhan yang memang juga kita miliki. Dan di sini Paulus menekankan perlunya masa untuk berdoa. Paulus menekankan peranan doa yang sangat efektif dalam menghadirkan suasana yang baik ketika kita mengalami persoalan. Hanya harap diperhatikan ibu bapak dan saudara, bahwa doa tidaklah terutama meminta agar Tuhan mengubah sesuatu seturut dengan keinginan kita, melainkan agar Tuhan mengubahkan diri kita, hati dan pikiran kita seturut dengan maksud Tuhan. Jadi doa kita itu bukan daftar permintaan yang boleh mengatur Tuhan. Tetapi doa adalah juga di dalamnya agar Tuhan
mengubahkan hati kita memahami kehendaknya. Sebenarnya kalau kita mereview kondisi awal terbangunnya sebuah keluarga, di sana ada hal mendasar yang menjadi kesepakatan. Jadi keluarga adalah inti sel terkecil hasil dari terbangunnya sebuah kesepakatan atau agreement. Pastilah kedua pihak sedari awal memiliki perbedaan, baik dalam hobi, dalam kebiasaan, dalam kebutuhan, dalam latar belakangan, dan perspektif yang tidak selalu sama, bahkan juga kelemahan-kelemahan, di samping tentunya ada kelebihan dan talenta. Perbedaan itu tentu bukan untuk dibenturkan, tetapi untuk saling mengisi dan melengkapi kepada tujuan yang sama. Itu sebabnya di dalam liturgi perkawinan Kristen selalu dikatakan, apakah kamu bersedia menerimanya di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam sakit, di dalam penderitaan, atau kalau kita terjemahkan juga di dalam kemiskinan. Jadi tidak hanya penerimaan karena kelebihan-kelebihan atau juga keunggulan-keunggulan. Bagi pernikahan Kristen, kesepakatan itu diikat oleh Tuhan yang membentuk rumah tangga, sehingga tujuan bersama didasarkan pada tujuan di dalam Tuhan. Sekali lagi, tujuan di dalam Tuhan. Jadi tidak lagi tujuan sendiri-sendiri. Oleh karenanya standar, tolok ukur, dan penilaian atas keberlangsungan hidup keluarga didasarkan pada nilai dan relasi kepada Tuhan. Oleh karenanya, kalau keluarga bermasalah, maka sudah pasti ada yang tidak benar dalam relasi dengan Tuhan. Terutama itu menyangkut kehidupan doa dan komitmen yang dinyatakan di hadapan Tuhan. Paulus misalnya berkata di dalam Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Perhatikanlah di sini bagaimana Paulus menekankan dua nilai penting, yakni kasih dan respect. Love and respect. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, motif atau latar belakang perceraian yang paling banyak menurut apa yang diteliti oleh para ahli atau juga menurut statistik, maka urutannya adalah karena masalah ketidaksetiaan atau dalam istilah keren sekarang perselingkuhan, the lack of commitment, infidelity. Barulah kemudian disusul oleh urutan berikut, keuangan, lalu kemudian dengan komunikasi, too much conflict and arguing. Dan ini bisa disebabkan oleh egoisme dan selfishness. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain faktor lainnya. Oleh karena itu persoalan utama yang menjadi fokus kita ialah bagaimana membangun komitmen, bagaimana menghadirkan pengertian dan memahami orang lain, bagaimana menghalaukan egoisme dan selfishness pada diri kita, dan bagaimana mengasah, melatih kesabaran untuk memenangkan orang lain pada suatu keadaan yang lebih baik. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi berkata dalam Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, satu hal yang penting diperhatikan juga ialah bagaimana kita bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan hidup yang kita tempuh, sehingga kita akan berusaha agar kita tetap dapat memiliki tujuan hidup yang berguna bagi orang lain, sekalipun kita mengalami pergumulan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian berikutnya yang menjadi sorotan perhatian Yesus ialah tentang anak-anak. Sesungguhnya
keluarga dan anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kalau kita bicara tentang perceraian di awal tadi, maka korban yang paling menderita juga adalah anak-anak sebagai korban perceraian. Karena mereka akan mengalami disorientasi akan masa depan mereka. Nah, dalam teks ini Yesus mendapati bahwa orang yang paling dekat dengan dirinya, yakni murid-muridnya, ternyata juga terlibat dalam perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak. Dalam ayat 13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, mengapa murid-murid Yesus memarahi orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus? Dalam benak orang banyak ketika itu, sebagaimana juga murid-murid Yesus, persoalan kerajaan Allah itu dan kaitannya dengan pelayanan Yesus, mereka sangat memahami secara materialistis. Dan oleh karenanya mereka menganggap hal itu adalah urusan orang dewasa. Anak-anak tidak dianggap sebagai sosok penting yang masuk dalam hitungan yang harus dibawa atau dilibatkan dalam urusan dengan Yesus. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, maka di sana juga ada kesan itu terlihat. Di mana orang yang dihitung itu hanyalah jumlah laki-laki dewasa. Atau selengkapnya di dalam Injil Matius 14 ayat 21 dikatakan, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ini sebenarnya juga satu gambaran diskriminasi. Hanya laki-laki dewasa yang diperhitungkan. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Nah, namun reaksi Yesus atas murid-murid yang memarahi orang tua dari anak-anak itu ialah kembali balik memarahi mereka. Dikatakan dalam ayat 14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kata menghalangi di sini menggunakan kata kaluo dalam bahasa Yunani, itu berarti mencegah, melarang, menggagalkan, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai menghukum. Jadi tindakan murid-murid Yesus itu disebut menghalangi anak-anak, mencegah mereka, seolah-olah menghukum mereka untuk tidak membangun relasi dengan Yesus. Tindakan menghalangi sebagaimana dilakukan murid Yesus adalah juga persoalan yang acap terjadi dan dilakukan oleh banyak pihak terhadap anak-anak, yakni anak-anak yang sesungguhnya adalah pemilik masa depan ini. Dan tindakan itu termanifestasi dalam banyak hal dan dimensi kehidupan. Ada berbagai eksploitasi yang dilakukan orang dewasa, bahkan orang tua, terhadap anak. Peristiwa yang tidak manusiawi seperti child abuse, pedophile, trafficking, dan juga menelantarkan anak yang kecil. Itu masih banyak ditemukan dalam realitas sosial. Dan kita diingatkan juga bahwa kesadaran ini yang sangat kuat sekarang dibangun oleh pemerintah Australia, sehingga di semua lini yang berkaitan dengan anak-anak mesti ada assessment, ada license bagi orang-orang yang bersinggungan dengan anak-anak. Ada training yang mesti dilakukan. Dan GKI patuh dengan ketentuan itu. Kenapa ini juga diterapkan kepada gereja? Ya sama seperti tadi murid-murid Yesus pun berlaku diskriminatif terhadap anak. Gereja juga sering dalam kenyataannya tidak melindungi hak dan martabat anak-anak. Bahkan keluarga juga sering tidak siap untuk membesarkan dan mengasuh anak sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Orang tua juga kadang tidak memberi contoh dan keteladanan yang baik terhadap anak. Dan termasuk
kadang bersikap diskriminatif. Itu sebabnya Paulus pernah menasihatkan kepada orang tua akan tanggung jawabnya mendidik anak. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi saya yakin dalam konteks ini yang dimaksud bukan hanya nasihat untuk bapak-bapak, termasuk juga nasihat untuk ibu-ibu, dan berlaku bagi semua orang. Dalam konteks zaman yang semakin maju dan dengan topangan perangkat teknologi sekarang ini, memang kita akui bahwa anak-anak berkembang begitu pesat di dalam pengenalan dan penguasaan teknologi, dan bahkan orang tua sudah sering ketinggalan. Jadi orang tua pun sudah sering bertanya kepada anak, oh ini bagaimana ini, bagaimana ini. Ya kita memang akan semakin tertinggal. Anak-anak semakin progresif maju ke depan. Tetapi bagaimana orang tua mengatasi solusi atas ketertinggalan ini ketika pikiran otak kita tidak cukup mampu lagi mencerna. Dan anak-anak akan berkembang di dalam zaman teknologi sekarang yang pesat ini. Dan era kita adalah era virtual, era teknologi, digitalisasi, dan sebagainya. Nah, solusi dan modal terbaik dari orang tua ialah mengimbanginya dengan moralitas dan etika yang baik di dalam penggunaannya. Jadi orang tua walaupun dia mungkin gaptek, tapi dia bisa mengimbangi anak-anak ini yang lebih expand ini dengan moralitas dan etika. Kalau tidak, akan berdampak sangat buruk. Dan memang lebih bahayanya lagi, kalau orang tua ternyata lebih sibuk dengan gadget, misalnya, maka ia tidak akan dapat melakukan kontrol yang benar terhadap anak-anaknya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, tindakan orang tua yang membawa anak kepada Yesus untuk mendapat berkatnya, jamahannya, adalah sikap yang patut diteladani, sekalipun pada masa itu ada tantangan termasuk dari ring pertama Yesus, yakni murid-muridnya. Dan perbuatan itu menunjukkan bahwa dari sejak kecil anak-anak sudah diperkenalkan kepada Tuhan. Tanggung jawab dan tugas inilah sekarang yang kita miliki dan kita perankan, baik dalam status sebagai orang tua, dalam keluarga, maupun peran di dalam gereja, dalam bentuk pengasuhan anak, dan pelayanan terhadap sekolah minggu. Memang patut juga selalu kita evaluasi, apakah yang telah kita lakukan sudah tepat dan memadai. Sebab kadang kendala pengajaran dan pengasuhan terhadap mereka justru datang dari orang tua sendiri. Jadi orang tua, guru sekolah minggu juga mesti belajar kembali memahami baik perkembangan psikologi anak, bahkan juga dasar-dasar pengajaran Kristen, bahkan keteladanannya dalam moralitas dan etika, sehingga dia dilayakkan untuk itu. Penulis Amsal di dalam Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tapi ini bisa kita kembalikan. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya, tidak mendisiplinkan anaknya, maka yang datang adalah kesusahan, duka cita kepada orang tua. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita menyangkut kesetiaan, menyangkut tanggung jawab dan peran kita. Pertama-tama dan terutama itu berawal dari keluarga. Dan ini mengingatkan kita bahwa dari sejak pertama manusia diciptakan, Tuhan menghadirkannya dalam lembaga keluarga. Relasi, kesetiaan, dan peran kita dalam keluarga adalah cerminan relasi kita dengan Tuhan. Oleh karenanya, bila kita menghadapi pergumulan di dalamnya, maka minta
dan hadirkanlah Tuhan untuk terlibat memulihkannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau masih setia untuk memberitakan firman-Mu bagi kami, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kelemahan kami. Dan firman-Mu itu menguatkan kami untuk sungguh memahami maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarilah kami selalu untuk selalu rindu, haus, dengar-dengaran akan firman-Mu, sumber kehidupan dan kebenaran bagi kami. Tuhan, izinkanlah juga kami saat ini berdoa, Engkau berikanlah kami kesehatan. Bagi yang sakit, pulihkan ya Tuhan. Bagi yang lemah, kuatkan. Bagi yang dalam perawatan, berikan kesembuhan. Dan berkati kami terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Beri kami sukacita, walaupun kami, ya Tuhan, berada atau berhadapan dengan kondisi yang tidak mudah saat ini di tengah-tengah pergumulan bersama masyarakat dunia. Kami rindu topangan dan kekuatan dari Tuhan, agar kami diteguhkan dalam setiap pergumulan, baik dalam pergumulan pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Kami juga memohon Tuhan, Engkau mencukupkan, memberikan kebutuhan kami, baik kebutuhan-kebutuhan fisik, nafkah hidup sehari-hari, juga pekerjaan. Kami juga rindu Tuhan, Engkau memulihkan relasi di antara kami, dan menciptakan bagi kami interaksi yang baik dengan sesama. Engkau baharui setiap hati kami. Kami bawakan pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, pribadi, keluarga, dan di dalam pekerjaan. Bahkan juga terkait dengan anak-anak kami. Engkau berkatilah anak-anak yang pada waktu yang dekat ini akan memasuki kembali masa sekolah. Dan berkati juga orang tua tetap dapat mendampingi, menopang untuk mendidik mereka. Kami mohon juga Tuhan, Engkau tetap membangun, memulihkan persekutuan kami, dan secara khusus dalam keluarga besar GKIA. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap memelihara gerejamu. Engkau mengajari kami untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah-ubah dan dinamis ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, baik yang ada di Australia pun di New South Wales ini, dan bahkan juga mereka yang berada di Indonesia dan di tempat lain, atau mungkin di negara lain. Lindungi, pelihara hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang mengayomi kami, pemerintah Australia, pemerintah New South Wales, bahkan juga masyarakat secara umum, agar tetap dapat bekerja sama dengan upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan situasi yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Berkati juga program vaksinasi. Sebab untuk saat ini hanya dengan itu kami boleh memohon atau berharap atas kelonggaran-kelonggaran yang boleh menjamin adanya kondisi yang sehat dan terhindar dari penyebaran virus. Vaksinasi memberi kami kekebalan, setidaknya kami tidak mudah terinfeksi. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebut satu persatu pergumulan-pergumulan kami, bahkan rencana-rencana kami. Tetapi Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu juga rencana kami. Biarlah kiranya semuanya kami serahkan kepada Tuhan, dan Engkau jawab ya Tuhan
penuhilah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami boleh berdoa kepadamu, dan kami yakin sungguh di dalam kasih-Mu, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Dan dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami masih berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita juga akan mendengarkan beberapa poin dari Warta Jemaat. Warta Jemaat telah dikirimkan melalui media sosial, WA, dan grup lainnya, namun saya akan bacakan beberapa poin penting pada hari ini. Yang pertama, yaitu dari menyangkut ibadah. Mulai hari ini, kita menggunakan aplikasi Zoom, dan untuk minggu-minggu selanjutnya, kita juga akan tetap melakukan ibadah melalui Zoom pada jam 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti dengan Zoom yang linknya terdapat di dalam Warta Jemaat. Kemudian ibadah juga direkam dan nanti akan ditayangkan pada jam 6 sore melalui YouTube channel GKIA bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti pada pagi hari. Kemudian ibadah Zoom ini akan kita tetap lakukan hingga saatnya nanti kita diizinkan untuk kembali beribadah di gereja. Dan untuk mengikuti ibadah Zoom, kita juga menghimbau untuk jemaat dapat mengikuti ibadah seperti layaknya beribadah di gereja. Kemudian yang berikutnya dari seksi pengajaran, kita menghimbau Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat mengikuti PA umum dan doa yang diadakan setiap Jumat pukul 8 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan meeting ID yang sama dan passcode yang sama. Jadi kalau kita pada hari ini bisa mengikuti ibadah secara Zoom, dan kalau kita juga rindu untuk mengikuti PA, kita tetap dapat mengikutinya setiap Jumat pada pukul 8 malam. Kemudian PA Wanita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober jam 7.30 malam, juga dengan melalui Zoom. Kehadiran seluruh kaum wanita diharapkan di dalam PA Wanita tersebut. Kemudian PA Pemuda juga akan diadakan di Sabtu berikutnya tanggal 16 Oktober jam 7.30 malam dan menggunakan Zoom juga. Seluruh pemuda diharapkan untuk dapat mengikuti PA Pemuda ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengurus seksi-seksi. Pengurus seksi-seksi telah terbentuk melalui pertemuan dari setiap seksi yang terkait, dan seperti kita lihat di dalam PowerPoint ini, untuk seksi sekolah minggu telah terpilih 2 orang koordinator. Koordinator 1 adalah Ibu Saskia Tirta Budi, koordinator 2 Saudari Kristanggel Fedora. Dari seksi pemuda, ketua yang terangkat adalah Saudara Matthew Widiono, sekretaris Saudara Aaron Dion Chandra, bendahara Saudari Luisa Ambarita. Kemudian dari pengurus seksi wanita, ketua seksi wanita adalah Ibu Hanaria Silitonga, sekretaris Ibu Silvana Tobing, bendahara Ibu Yovita Diah Niken Wulandari Latif, dan diakonia wanita Ibu Rati Widiono. Dari seksi KOR kita memiliki koordinator baru Ibu Tio Ratu,
dengan pelatih KOR Bapak Barita Pohan dan Ibu Vivi Simamora. Dari seksi teknologi dan multimedia, ini adalah seksi baru yang menangani seluruh perangkat teknologi dan juga pengoperasian multimedia. Koordinator teknologi adalah Saudara Paskalis Manulang, Koordinator Media Operation, Saudari Rachel Widiono, dan Koordinator Media Management, Saudari Edwina Pardede. Kita patut mengapresiasi mereka semua dan surat keputusan telah dikeluarkan bagi mereka melalui surat keputusan pengangkatan nomor 001 garis miring SKP garis miring MG 21-24 garis miring 10 Romawi garis miring 20 2021. Dan SK ini juga terlampir di dalam warta jemaat dalam bentuk PDF yang telah disampaikan kepada seluruh jemaat. Keluarga besar GKIA mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang akan diberikan oleh semua pengurus dan koordinator seksi 2021 hingga 2024, dan juga kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh pengurus dan koordinator seksi 2019 hingga 2021. Yang berikutnya adalah mengenai katekisasi CD. Saat ini sedang berlangsung katekisasi CD bagi Saudari Clara Elizabeth Stephanie. Saudari Clara adalah jemaat bimbingan HKBP Jati Sampurna di Bekasi, Indonesia, yang saat ini berdomisili di Sydney. Kelas katekisasi diberikan oleh Pendeta Sahat Simanulang melalui Zoom. Kemudian yang berbahagia dalam minggu ini karena bertambahnya usia, tepat pada hari ini, 3 Oktober, Penatua Christian Tobing, kemudian 5 Oktober, Gabe Manorum, dan 7 Oktober Saudari Venisa Santoro. Jemaat, majelis, dan pendeta mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kemudian selama masa kita belum dapat beribadah, tentunya kita juga tetap dapat memberikan persembahan kita melalui online, melalui direct debit, yang rekening banknya dapat dilihat dalam warta jemaat. Dan jemaat juga mohon tidak lupa untuk menyampaikan di dalam kolom description jenis persembahan yang dilakukan. Kemudian informasi keuangan juga dapat dilihat di dalam warta jemaat. Saya rasa itu saja warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara, sedikit tambahan saja terkait dengan katekisasi untuk Saudari Clara, karena memang waktunya saat ini agak mendesak, dan kita sedang merampungkan katekisasi bagi yang bersangkutan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, walaupun tadi tidak dimasukkan dalam warta, maka rencana peneguhan CD akan dilangsungkan pada minggu depan tanggal 10, agar harap dimaklumi. Dan sekali lagi kita sedang merampungkan penyelesaian katekisasi dalam minggu ini. Dan tadi kita sudah masuk dalam 2 syafaat dan 2 Bapa Kami, maka kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita bernyanyi dari kidung, nyanyikanlah kidung baru nomor 196 bait pertama dan kedua. Tuhan berhati
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu untuk melanjutkan aktivitasmu dengan tetap di dalam Tuhan, memegang firman-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam Ramah Tamah, saya akan menyampaikan sesuatu hal. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh dapat beribadah melalui Zoom sebagai terobosan baru agar jemaat tetap dapat bertemu satu dengan yang lain meskipun secara virtual. Dan sebelum ini kita juga melakukan ibadah melalui YouTube. Namun juga kita perlu mengetahui bahwa firman Tuhan tidak hanya disampaikan kepada kita yang dewasa melalui YouTube ataupun Zoom, tetapi juga anak-anak kita yang di sekolah minggu tetap belajar mengenai firman Tuhan, sebagaimana tadi dalam khotbah Bapak Pendeta bahwa kita tetap mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan selama ini anak-anak sekolah minggu diberikan materi pelajaran melalui orang tua masing-masing dan mereka belajar tentang firman Tuhan tentunya dengan bimbingan dari orang tua. Dan dari waktu ke waktu ada inovasi-inovasi dari guru sekolah minggu yang sifatnya membuat anak-anak sekolah minggu berinteraksi terhadap pelajaran yang telah mereka dapatkan. Salah satunya adalah dengan membuat video di rumah masing-masing yang untuk kemudian diserahkan kembali kepada guru-guru mereka. Nah, salah satunya adalah pada minggu lalu mereka telah diberi tugas oleh khususnya untuk kelas 1 dan preschool. Mereka dimohon untuk menghafalkan Bible verse dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk video. Dan pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk dapat menyaksikan showcase dari homework yang telah mereka kerjakan. Karena secara virtual, jadi kita dapat menampilkannya, karena bila secara fisik, biasanya kita menampilkan hasil karya mereka di gereja. Namun puji syukur kita dapat menyaksikannya di dalam virtual Zoom hari ini. Saya persilakan untuk ditampilkan. Refreshing may come the Lord. Acts chapter 3 verse 19. Repent and turn to God so that our sins may be wiped out. That time of refreshing may come from the Lord. And turn to God that your sins may be wiped out. That time of refreshing will come from the Lord. Acts chapter 3 verse 19. Repent. Then turn to God so that your sins may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord.
19. Repent. Then turn to God so that your sins may be wiped out. That times of refreshing may come to the world. Repent and turn to God